Oke. Apakah kalian mendengar suara saya dengan jelas? Jason dengar suara saya nggak? Jason? Jason dengar suara saya? Dengar, jelas nggak? Putus-putus atau jelas atau bagaimana? Putus-putus. Putus-putus. Oh ya. Baik. Oke. Baik, ini sekarang saya usahakan ini saya udah refresh. Semoga lancar ya ini nanti. Tadi dengar nggak saya mengatakan kenapa saya datangnya terlambat ini? Tahu? Jason? Jessica, dengar nggak tadi? Ketika kenapa saya datangnya setelah beberapa menit? Tahu nggak? Dengar, Miss. Ya, ada rapat breaking news, rapat mendadak. Ya. Oke, dan rapatnya baru saja selesai dan sekarang saya sudah di sini. Baik anak-anak 8A ini ya. Kalian pasti sama juga terkejutnya dengan saya. Hari ini literasi kok dengan saya. Sebelumnya dengan Bu Dwi Lestari, iya kan? Iya. Iya, kemarin saya tanya coba Jessica, nyalain aja mikrofonnya. Nggak usah dimati-matiin deh, nggak apa-apa Jessica. Kemarin dengan Bu Dwi Lestari sampai di soal nomor Sampai stimulus 10. Stimulus 10 halaman berapa itu? 86. Halaman 86. 86. Stimulus 10. Oh, yang itu ya, yang menyiram bunga. Oke. Kemudian soal nomor 18 ya. Berarti selesainya 19. Terakhir soal 18. Oh, terakhir soal 18. Berarti sekarang melangkah di stimulus 10. Baiklah semuanya, silakan dibuka halaman 86 soal 86 stimulus 10. Semuanya fokus di bacaan stimulus 10 soal 19 sampai 20 dulu. Silakan sambil saya ngecekin yang hadir ya. Silahkan kalian punya waktu 5 menit untuk melihat soal nomor 19 dan 20 dikerjakan berdasarkan stimulus 10. Silahkan ya. Abraham Denso. Ada? Hadir, Bu. Hadir. Ada, Bu. Sip. Agustinus Putra. Hadir, Bu. Sip. Bagus Riko. Krisentia. Krisya Novena. Hadir, Bu. Krisya Novena, yes. Elizabeth Sri Setio. Hadir, Bu. Hadir. Elsa Devinka. Hadir, Bu. Yes. Evelina Anggi. Evelina Anggi, belum ada. Galang Junior. Hadir, Bu. Oke, thank you Galang. Galih Kusuma. Hadir, Bu. Sip. Gibran. Grandito. Hadir, Bu. Yes. Rafa Meka.
Harafa Meka. Isak Hadir. Felis. Isak Hadir, Felicia. Bu. Mana Isak? Hadir, Bu. Mana? Hadir, Kamu nggak? Bu. Ya, dinyalain videonya. Harafa Meka nggak ada ya? Jason tadi ada. Genoa. Genoa ada. Genoa. Are you there? Kamu ada di situ nggak? Ya. Jessica Elizabeth. Ada ya. Hadir, Bu. Kajra. Hadir, Bu. Mana? Kajra mana? Saya belum lihat. Kajra. Ada. Moreno. Muhammad Akbar. Hadir, Bu. Hadir, Bu. Muhammad, ini Muhammad Akbar. Ya. Yes, Akbar ya. Muhammad Ardanta. Ardanta. Muhammad Naufal. Muhammad Naufal ada ya. Yes. Nur Ciptaning. Hadir, Bu. Yes. Rakelia. 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 Hadir, Bu. Mana? Oh iya Rachel. Yes. Radita. Hadir, Bu. Yes. Ruth Windy. Hadir, Bu. Mana Ruth Windy? Saya pengen lihat orangnya. Mana? Mana Ruth Windy? Ruth Windy Arentia Putri. Iya. Oh Iya. iya, yes, yes. Oke, sudah lihat. Salsabila. Salsabila hadir. Samuel. Hadir. Oke, Awan. Samuel Christian, sorry. Hadir, Bu. Mana? Samuel Christian mana? Hadir, Bu. Mana? Samuel Awan ada Samuel. Oh iya iya iya. Wajahnya dibuka Samuel. Stefanus Farel. Stefanus Farel. Stefanus Farel. Enggak ada. Valentino Dino. Valentino. Mana? Valentino. Di manakah kamu? Oh iya. Valentino Dino Fadana. Oke, sip. Veronica. Veronica Sheila. Veronica Sheila. Tidak ada. Oke. Baik. Banyak ya yang tidak hadir. 8B. Nah, anak-anak. Asal kalian tahu nih ya, kuota yang dihabiskan untuk camp on sama camp off itu Hadir, sama. Bu. Ya, siapa tadi yang barusan ngomong hadir? Hadir, Veronica. Bu. Veronica Sheila. Oh ya. Sip. Kamera off dengan kamera on itu sama. Ya, Veronica Sheila ya. Sudah saya lihat. Oke, sekarang kita langsung ke soal 19. Halaman 86. Apakah kalian ada yang sudah tahu jawabannya langsung? Di manakah toko aku mendapatkan air untuk menyiram bunga? Saya, Bu. Ya, apa ini? Rio. Di mana? Aku mendapatkan Di mana? Di sumur belakang sekolah. Betul. Jawabannya betul. D, di sumur belakang sekolah. Ada di paragraf berapa itu? Paragraf 3 ya, 3. Oke, sip. Lanjut soal nomor 20. Berilah tanda centang pada pernyataan yang sesuai dengan isi cuplikan novel dari, jadi stimulus 10 ini sebuah cuplikan novel. Makanya dia teks tapi tidak ada judulnya, ya. Tidak ada judulnya. Oke. Nah, karena dia hanya sebuah cuplikan dari sebuah novel. Nah, berilah tanda
centang untuk pernyataan yang sesuai. Yang pertama, tokoh aku tidak suka mendapatkan tugas menyiram bunga karena tidak suka dengan tanaman bunga. Centang atau tidak? Salah, tidak dicentang ya. Kenapa? Kenapa salah? Kenapa pernyataan ini salah? Bagian mana dari pernyataan ini yang tidak benar? Sesuai stimulus. Yang mana? Bagian paragraf 1. Maksud saya dari pernyataan ini yang tidak benar apanya? Dari pernyataannya. Tidak suka dengan tanaman bunga ya. Itu salah. Kenapa? Karena di bacaan tidak disebutkan. Dia tidak suka dengan tanaman bunga. Ya. Makanya dia tidak dicentang. Kalimat ini salah. Pernyataan yang kedua. Tokoh Pumus melarang siswa berlaku semena-mena terhadap tanaman bunga di sekolah. Karena menurut dia itu adalah bagian dari pendidikan. Betul atau salah? Betul. Betul sekali. Di paragraf berapa dicentang ya? Di paragraf berapa dia? Pumus itu paragraf 3. Hanya satu kalimat dalam paragraf 3. Ini adalah bagian dari pendidikan. Pesan Pumus serius. Artinya pernyataan 2 dicentang benar. Pernyataan 3. Tokoh aku merasa mengambil air sumur belakang merupakan pekerjaan kuli kasar. Benar atau salah? Mengambil air di sumur belakang merupakan pekerjaan kuli kasar. Ada di paragraf 3 baris yang pertama. Ya kan? Ada di paragraf 3 baris yang pertama. Nah, itu benar. Pernyataan 3 dicentang benar. Pernyataan 4. Sumur tua di belakang sekolah terlihat sangat mengerikan karena tersambung ke dunia lain, ke sarang makhluk jadi-jadian. Pernyataan ini bisa kita temui ada di mana? Paragraf berapa? Paragraf 3. Betul sekali di paragraf 3. Pernyataan 4 ini ada di paragraf 3. Jadi dia dicentang benar atau tidak? Benar. Centang benar. Berarti soal nomor 20 jawabannya adalah yang dicentang benar yang mana? Yang kedua, 3 dan 4. 4. Betul. Yang pertama tidak dicentang. Itu ya. Lanjut. Itu tadi bacaannya agak panjang walaupun hanya cuplikan novel. Sekarang kita akan ke stimulus 11. Stimulus 11. Semua lihat stimulus 11. Dia adalah sebuah ilustrasi gambar yang diikuti dengan teks bacaan, ya kan? Ilustrasi gambarnya itu gambar apa? Penyedia lapangan kerja di Kabupaten Lebak. Kita bahkan tidak perlu tahu ya, Kabupaten Lebak itu ada di mana. Yang penting dia sebuah kabupaten di sebuah provinsi di Indonesia. Nah, kebetulan di bacaan dinyatakan dia sebuah kabupaten di provinsi mana? Di provinsi mana? Banten. Banten. Kok yang jawab ini toh ya? Berarti yang nggak ngantuk cuma satu, yang lain ngantuk nih. Iya kan? Habis makan siang ngantuk nih. Oke. Nah, sekarang di Kabupaten Lebak, Provinsi Banten ini teksnya panjang nih ya. Nah, coba saya tanya, teksnya ini tentang apa? Apa teks ini tentang apa? Ada yang bisa memberitahu saya? Teksnya tentang penyedia lapangan kerja di Kabupaten Lebak, judulnya itu ya. Baik, sekarang kita lihat soal nomor 21. Langsung aja deh kalau begitu. Kelihatannya kalian nggak mau merespon ini ya. Saya ada orangnya nggak ini? Ayo. Nah, coba Galih. Soal nomor 21 kamu baca yang keras supaya teman-temanmu bangun. 21. Berdasarkan stimulus 11,
Berilah tanda centang pada kolom benar atau salah tentang topik yang dibahas. Betul. Benar atau salah tentang topik yang dibahas. Berarti ini dua-duanya setiap nomor harus punya satu centang ya. Menurut kalian ini bukan topiknya berarti salah. Menurut kalian ini topiknya berarti benar. Kira-kira seperti itu ya. Coba sekarang yang pernyataan pertama. Total penduduk yang bekerja betul atau salah? Yang dicentang. Yakin? Yakin. Total jumlah penduduk yang bekerja di Kabupaten Lebak loh. Apakah ada yang menunjukkan di dalam teks bacaan ini totalnya? Jelas, tidak ada totalnya. Hanya dia mengatakan begini, di sektor ini sebesar sekian dari, berarti itu 13,63% dari total penduduk yang bekerja. Di sektor ini sekian, di sektor ini sekian, tapi tidak ada totalnya. Nggak ada. Hati-hati loh ya, soalnya seperti ini menjebak ya. Kita berpikir, oh angka-angka ini sudah mewakili total jumlah. Oke, berarti ini pernyataan yang benar. Terus kamu centang benar, wah padahal salah. Ya, hati-hati ya. Jadi pernyataan 1 salah. Sekarang pernyataan 2. Sektor-sektor lapangan kerja. Tadi saya sempat menyebutkan ya, sektor ini berarti betul atau salah? Benar atau salah? Benar, berarti topik yang kedua dicentang benar. Topik yang ketiga, jumlah penduduk pengangguran. Ada nggak di bacaan itu dibahas tentang jumlah penduduk yang pengangguran? Ada nggak? Nggak ada. Paragraf 1 kamu lihat, nggak ada. Paragraf 2, nggak ada. Paragraf 3, nggak ada tentang pengangguran. Berarti jumlah penduduk pengangguran salah. Ya kan? Lanjut. Topik yang keempat, tingkat penyerapan tenaga kerja. Tingkat penyerapan tenaga kerja. Tingkat penyerapan tenaga kerja. Benar atau salah? Benar, itu tadi yang saya bilang tadi, sejumlah sekian atau sebesar berapa persen dari total penduduk yang bekerja. Itu penyerapan namanya, ya. Tingkat penyerapannya itu dengan prosentase. Berarti topik keempat benar yang dicentang, gitu ya. Oke, lanjut. Sekarang nomor 22. Ini masih berdasarkan stimulus 11 ya. Masih berdasarkan stimulus 11. Silahkan salah satu. Atau langsung aja ya, nanti enggak lama ya. Sorry, ini kita harus bergerak cepat ya. Berdasarkan stimulus 11, manakah pemahaman di bawah ini yang sesuai? Kita diminta memberi tanda centang hanya pada pilihan yang benar. Tidak boleh kepilihan yang salah. Dan jawabannya bisa lebih dari 1. Nah, langsung yang soal nomor 22. Nomor 22, manakah yang menurutmu, pasti udah ada yang mencoba-coba ya tadi malam. Mana pernyataan yang benar menurut kamu sesuai dengan bacaan? Sesuai dengan stimulus. Di Kabupaten Lebak tidak terdapat pengangguran, semua terserap lapangan kerja. Sesuai atau tidak? Ya tidak, karena tidak ada pernyataan tentang pengangguran. Tidak adanya pengangguran itu nggak ada pernyataan seperti itu. Berarti apa? Berarti pernyataan 1 tidak dicentang, ya salah. Jadi tidak dicentang. Pernyataan 2, di Kabupaten Lebak cukup banyak penduduk yang bekerja di sektor perdagangan. Di Kabupaten Lebak cukup banyak penduduk yang bekerja di sektor perdagangan. Benar atau salah? Benar. Benar, di bacaan itu ada. Perdagangan itu paragraf berapa? Paragraf
3. Di paragraf 3 itu ada penyerapan tenaga kerja yang cukup tinggi adalah perdagangan, hotel, dan restoran. Nah, berarti perdagangan. Berarti pernyataan 2 dicentang, benar. Sekarang pernyataan 3. Sektor pertanian menyerap tenaga kerja lebih sedikit daripada sektor pengolahan. Betul atau salah? Benar atau salah? Pertanian ada di paragraf berapa? Paragraf 1. Paragraf 1, betul sekali. Jadi, sektor pertanian menyerap tenaga kerja lebih sedikit daripada sektor itu benar. Kemudian terakhir, di Kabupaten Lebak banyak UMKM yang berkembang dan menunjang sektor industri pertanian. Betul atau salah? Kalimatnya panjang, terasa benar ya. Tapi sebetulnya salah. Salahnya bagian yang mana? Bagian yang industri pertanian. Yang betul adalah industri. Halo, untuk UMKM industri Pengolahan. pengolahan. Itu suara cowok siapa itu? Siapa? Suara siapa itu tadi? Jason, Bu. Jason. Jason. Jason, benar. Good Jason. Jadi, benar Jason. Apa namanya? Saya mau lihat dulu wajahnya Jason dengan lebih jelas. Oh, ini wajahnya Jason. Ya. Jason benar. Yang betul bukan sektor industri pertanian, tetapi industri pengolahan. Betul sekali. Oke. Sampai di nomor 22. Saya melihat ini waktunya sudah nggak cukup kelihatannya. Masih berapa menit lagi? Masih ada ya? Masih bisa? Berarti masih bisa. Stimulus 12. Semua lihat stimulus 12. Tidak terlalu berat ini. Hanya harus cermat. Semua lihat. Rio, lihat stimulus 12 halaman 89. Ini kita disuruh melihat sebuah, apa ini? Siapa yang tahu? Ini apa nih? Elizabeth Septianti? Ini apa? Stimulus 12 itu apa sih? Potongan apa itu? Potongan, mungkin potongan surat kabar atau apa gitu yang berisi tentang Elizabeth? Iklan apa? Evaluasi karyawan. Bukan. Ayo, saya ganti yang lain. Kaila. Peluang karir. Peluang karir. Berarti itu lowongan pekerjaan. Loker, betul. Jadi ini untuk lowongan pekerjaan. Lowongannya apa saja? Ada 2. Staf evaluasi karyawan dan staf organisasi. Wes itu mbuh hopo. Pokoknya ada lowongan pekerjaan di PT Damri. Damri itu BUMN ya. Badan usaha milik nggak ada yang tahu? Negara. Iya, BUMN itu badan usaha milik negara. Jadi Damri itu milik negara ya. Nah, ini ada lowongan. Nah, ini ada detail-detailnya. Ada harus mengirimkan apa, kemana, ke email. Ada juga syarat-syaratnya untuk bisa melamar pekerjaan di situ. Nah, coba sekarang semua lihat langsung soal nomor 23. Kita diminta mencentang untuk kolom yang benar atau salah. CV, pernyataan 1, dokumen yang pertama, CV yang dikirimkan via email. Betul atau salah? Benar. Benar ya, CV itu yang dibutuhkan. Untuk melamar itu ada di persyaratan dulu. Dengan persyaratan yang pertama, kedua, ketiga, keempat, tapi yang paling menyatakan CV itu ada di kotak yang agak abu-abu itu, kotak abu-abu. Kirimkan CV Anda ke, nah itu berarti CV benar. Sertifikat pemenang lomba debat di tingkat kecamatan. Nggak ada, salah ya? Salah. Surat pernyataan dari perusahaan atau tempat kerja sebelumnya. Benar atau salah? Surat pernyataan dari perusahaan sebelumnya. Dari atasan sebelumnya. Gitu. Benar atau salah? Benar. Kenapa? Lihat di persyaratan nomor 2. Di persyaratan yang nomor 2.
memiliki pengalaman di bidang terkait minimal 2 tahun. Memiliki pengalaman tahunya dari mana? Ya dari bukti surat pernyataan dari atasan sebelumnya ya. Lanjut, ijazah SMA atau daftar nilai ujian nasional, penting enggak dokumen ini? Tidak disebutkan di lowongan.